Saya show, dibongkar kamar saya itu ketahuan saya ada Alkitab. Mau ikut Tuhan Yesus aja kok susah banget sih, gitu. Kok kayak gini banget penderitaannya. Kalaupun saya mau dibunuh, di satu titik saya juga pasrah gitu Mbak. Kalau memang nyawa saya harus berhenti di situ. Titik terngacau dalam hidup gue gitu. Dimana gue pernah menghujat Tuhan ternyata. Zaman itu manggung bisa 2 hari sekali pindah kota. Jadi gue jarang pulang. Jadi sekalinya balik gitu, nyokap udah tidur, bokap udah tidur di rumah. Nyimeng gitu, terus teler segala macam. Pernah ketangkap? 2 kali gue ketangkap narkoba. Dan gue percaya itu proses gila itu. Anak gue ngeliat gue diborgol men. Dia nanya sama istri gue, "Bu itu bapak di borgol tuh ngapain sih?" Terus saking bingung ngejelasin nih, itu lagi main polisi-polisian. Gue nangis. Gue sampai kayak Tuhan, ampun Tuhan. Gue sampai bilang, Tuhan terima kasih Engkau mengizinkan ini terjadi. Gue nangis, Engkau pernah menghujat. Gue tanya kapan? 2008 Engkau pernah melakukan. Sahabat, perjalanan spiritual kita tidak selalu mulus dan lurus. Seringkali kita ingin mendapatkan kedamaian dengan cepat, namun jalannya nampak begitu berliku-liku. Ada kalanya kita merasa kuat, namun ada momen kita menjadi rapuh. Namun justru kita mendapatkan kekecewaan karena penolakan oleh orang-orang yang kita harapkan mendukung kita. Namun di tengah semuanya itu hati kita tetap merindukan satu kedamaian yang sejati. Kedamaian yang tidak tergoncangkan oleh situasi apapun, bahkan di dunia yang tidak menentu ini. Sama seperti kisah sahabat kita yang satu ini, seorang mantan penyanyi dangdut, Dewi Ria. Di tengah pencariannya akan kedamaian justru ia mendapatkan penolakan demi penolakan. Bagaimana akhirnya ia mendapatkan kedamaian sejati itu? Mari kita saksikan kisah yang satu ini. Saya show, dibongkar kamar saya itu ketahuan saya ada Alkitab. Mau ikut Tuhan Yesus aja kok susah banget sih, gitu. Kok kayak gini banget penderitaannya. Kalaupun saya mau dibunuh, di satu titik saya juga pasrah gitu Mbak. Kalau memang nyawa saya harus berhenti di situ. Nama saya Dewi Ria dan sempat menjadi artis dangdut. Saya mempunyai, kalau sekarang udah 6 album dangdut. Udah siap bergoyang? Musik! Jadi pada masa itu saya sudah cukup sangat menikmati hidup secara duniawi gitu ya, baik berkelimpahan uang ya, tidur di atas duit juga udah pernah, sampai bingung duitnya mau diapain juga udah pernah gitu ya. Tapi kemudian ikut arus gitu ya, jadi dari yang saya yang polos sampai akhirnya saya jadi minum, rokok gitu ya. Sebelum nyanyi saya harus minum dulu, kalau nggak minum saya nggak kuat. Nah, suami saya itu dulu masih pacar ya. Itu senior saya. Awal-awal dia nggak tahu saya penyanyi. Ternyata pas MC-nya ngundang. Kita kedatangan artis ibu kota. Mari kita sambut Dewi Ria. Makasih ya Mas. Selamat malam semuanya. Hah? Pacar saya kaget. Lah ternyata artis kata gitu. Kalau saya show, pacar saya ini ikut nganter. Tapi di situ dia menginjili saya. Keraguan sih ada ya Mbak ya, karena kan kita beda agama. Tapi dia nggak berhenti menginjil gitu loh Mbak. Kemudian dia kasih Alkitab kecil saya, lalu saya buka-buka aja gitu. Saya ngelihat itu kayak puisi gitu. Mungkin masih belum ngerti ya. Ini Alkitabnya orang Kristen kok kayak puisi ya gitu. Tapi saya baca, ngerti nggak ngerti saya baca Mbak gitu. Alkitab Kristen kayak puisi ya. Kamu ini ada-ada aja ya, tapi nggak apa-apa, disimpan ya. Pesanku sering-sering dibaca, biar kamu tahu kalau Tuhan Yesus itu baik. Tapi pada akhirnya saya berdoa gitu ya, sama Tuhan saya waktu dulu ya.
Jadi saya berdoa kalau memang ini jodoh saya dipertemukan terus, kalau memang enggak ya Tuhan jauhkan. Saya waktu berdoa itu ya di agama saya yang lama, saya buka Alkitab itu, asal buka Mbak, tibalah di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ langsung saya klak. Oh berarti jalan satu-satunya itu ya hanya lewat Yesus. Gitu. Jadi di situ saya mulai ini ya, pertetapkan hati iman gitu, bahwa ini aku nggak salah pilih. Kan itu Alkitab waktu masih di Bekasi saya taruh di bawah bantal Mbak. Jadi Alkitab kecil yang dikasih pacar saya itu saya taruh di bawah bantal gitu. Jadi saya ya melakukan rutinitas saya, tapi saya juga baca Alkitab gitu. Jadi ketahuan lah itu waktu saya show di bongkar kamar saya itu ketahuan saya ada Alkitab. Dewi, kamu pulang sekarang. Terus waktu itu pacar saya datang ke rumah, kan dia pakai kalung salib. Udah saya larang jangan pakai kalung salib, nanti ketahuan gitu. Dia nekat pakai kalung salib. Alhasil mama saya marah. Dewi, saya mau mah. Kalau kamu masih kekeh pindah ke Kristen, mama kirim kamu ke Surabaya. Nah, terus pas ditahu saya ke Surabaya, diasingkan ke Surabaya, pacar saya ini nyusul. Jadi ketika suami saya nyusul saya ke Surabaya, ya mau meminta saya, istilahnya minta lah izin lah gitu bahwa serius sama saya. Tapi keluarga besar saya kan menolak. Mereka menerima asalkan dengan satu syarat, kalau suami saya mau ikut agama saya dulu gitu loh. Tapi suami saya tetap nggak mau. Malah dia bilang, kamu ingin melamar Dewi. Kamu kan tahu kamu dengan Dewi itu beda agama, beda keyakinan. Iya Pak, saya tahu. Kamu bisa menikahi Dewi dengan satu syarat. Kamu harus mengikuti agama kami, keyakinan kami. Pak, dari kecil saya hidup dari ayat firman Tuhan. Dalam darah saya mengalir darah Yesus, Pak. Gak mungkin rasanya saya jual Yesus sekarang. Kalau misalnya kehadiran saya tidak diterima, gak apa-apa Pak. Bu, saya pamit. Silahkan. akhirnya suami saya pulang. Mungkin mama saya itu keberatan gitu karena di kami nggak ada keluarga yang Kristen gitu. Karena saya dilihat mama saya mereka untuk masuk Kristen, jadi saya diasingkan, dibawa lah saya ke Jombang. Waktu itu sama mama saya mau ditaruh tapi belum sempat karena masih diproses dikurung gitu di satu kamar. Mama buka. Mama, dia mau keluar, dia mau tumpah. Dikunciin dari luar, dikasih makan, minum itu hanya dikasih satu kantong plastik, Mbak, untuk saya buang air besar, buang air kecil. Aku ngerasa gini, kok susah banget ya. Mau ikut Tuhan Yesus aja kok susah banget sih, gitu. Kok kayak gini banget penderitaannya. Tapi di satu titik saya juga pasrah gitu, Mbak. Kalau memang nyawa saya harus berhenti di situ, kalaupun saya mau dibunuh, saya udah pasrah gitu. Karena saya tahu tujuan saya kemana kalau saya mati. Waktu mau disidang di salah satu di Surabaya, waktu itu saya di dalam mobil, saya berdoa
Karena waktu itu pacar saya bilang, kamu kalau udah nggak sanggup lagi, nggak kuat lagi, sebut nama Yesus, nama yang berkuasa, nama Yesus, nama yang ajaib. Dia selalu gitu. Berkuasa maksudnya apa gitu kan, nggak ngerti. Tapi ya saya doa aja. Saya berdoanya masih belum sebut Tuhan Yesus gitu ya. Saya bilang, oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib. Tolong saya Tuhan, saya sudah nggak sanggup lagi disiksa. Akhirnya saya lihat sinar yang luar biasa. Saya melihat sesosok yang pakai jubah putih, pakai mahkota, lalu ada suara, jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya tanya dong, saya bilang, kamu siapa? Saya pikir itu hantu mbak. Saya tanya, kamu siapa? Lalu dia jawab, akulah Yesus Kristus Tuhan, akulah Tuhannya semua umat manusia, dan aku akan datang untuk kedua kalinya menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya bilang, amin. Lalu di situ sinar yang luar biasa tadi, sosok baju putih tadi hilang. Satu mobil itu berbau wangi mbak. Lalu waktu saya ketika terima Yesus, baru saya tahu bahwa ketika Tuhan Yesus hadir, kehadirannya itu seperti dupa yang wangi. Dan saya percaya waktu itu Tuhan Yesus sendiri yang hadir. Berjalannya waktu, akhirnya saya tetapkan bahwa memang Tuhan juga sendiri yang datang ke saya secara pribadi. Di situ saya semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Waktu itu karena kakak saya udah ngelihat saya, kakak saya yang pertama itu ngelihat saya kok udah kayak orang gila gitu. Ngomong sendiri, ini sendiri, kasihan kali kan, karena kan tiap hari kan disiksa gitu ya mbak. Akhirnya saya diizinkan, kamu kabur lewat jendela, jangan pakai baju yang bagus, pakai baju daster aja supaya nggak ada yang ngelihat. Dewi, kamu harus pergi dari sini Dewi, kakak kasihan sama kamu. Tapi aku bingung, terus mama gimana kak? Biar mama urusan kakak ya Dewi, sekarang kamu pergi. Cuma bawa satu kantong kresek sama dikasih uang sama kakak saya untuk saya naik bus dari Surabaya ke Jakarta, ke tempat tantenya suami saya. Terima dengan baik, saya dirawat dengan baik, dibeliin baju, semuanya. Apa yang saya nggak kepikir sih, maksudnya karena saya mikirnya pokoknya yang penting saya selamat dulu gitu kan. Tapi ternyata puji Tuhan keluarga besar suami saya nerima saya dengan baik. Saya mempelajari Tritunggal Allah kan gitu. Pelajari Tritunggal Allah, terus benar-benar memang yakin, saya terus dibaptis. 3 bulan kemudian saya menikah, tapi mereka nggak ada yang datang karena memang nggak direstui. Semoga Tuhan menyertai pernikahan kita ya Ma. Amin ya Pak. Kita doa sama-sama supaya mamaku dilembutkan oleh Tuhan Yesus ya Pak. Amin. Percaya, Tuhan pasti lembutkan hati mama kamu. Kita doa bareng-bareng ya. Saya berdoa supaya hati ibu saya dilembutkan gitu ya. Tahun saya nggak ketemu, akhirnya tahun kedua saya udah nikah masuk Kristen itu, akhirnya ketemulah sama mama saya cium kaki mama saya cuci kakinya, saya basuh kakinya, saya cium, saya minta maaf. Maafin Dewi, Ma. Maafin Dewi. Dewi minta maaf, Ma. Ampunin Dewi. Dewi nyesel, Ma. Jadi ibu saya, iya sama-sama, kalau kamu sudah masuk di Kristen, jalani agamamu dengan sungguh-sungguh, kata mama saya. Kalau memang kamu sudah pindah ke Kristen, jalani agamamu dengan sungguh-sungguh ya. Iya Ma, Dewi janji. Dewi bakal sungguh-sungguh, Ma. Ya udah akhirnya pelukan, baikan, puji Tuhan sampai akhir hayatnya juga. Puji Tuhan. Jadi kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau Yesus kan kasih gitu ya. Bukan hanya kasih, dia juga menyelamatkan. Dia satu-satunya jalan keselamatan dan hidup itu hanya melalui Yesus. Sahabat, dari kisah Dewi Ria kita belajar bahwa kedamaian sejati bukan berdasarkan penerimaan orang atas kita,
tetapi hanya berdasarkan penerimaan Tuhan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Walaupun Dewi Ria mengalami penolakan demi penolakan, namun akhirnya ia menemukan damai yang sejati ketika ia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Dialah kita bisa merasakan tenang di dalam kondisi apapun. Namun jika hari ini kamu sedang mencari kedamaian tersebut, namun justru rasa takut akan penolakan yang pernah kamu alami, yang kamu rasakan, kamu bisa menceritakan semuanya dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendampingimu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Setelah ini kita akan berbincang dengan seorang musisi yang hidupnya penuh dengan jatuh bangun. Di balik karya-karyanya yang indah, ternyata ia menyimpan satu perjalanan panjang akan pencarian kasih Tuhan. Kegagalan, penolakan, kekecewaan, semuanya pernah ia alami. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini kita akan berbincang dengan seseorang yang mungkin anak-anak muda sudah banyak kenal. So please welcome hari ini Kak Timotius Firman. Hey, halo, welcome to Solusi Kak. Siap, welcome. Terima kasih. Aku ini dulu pertama kali denger Saint Loco itu zaman SMA. Wah. Yang ada Prameslen itu ya. album pertama ya. Yeah. Yang dikenal dulu DJ Tius. Betul. Betul ya, DJ Tius. Betul. Nah, Kak Tius ini kan dikenal sebagai personel Saint Loco. Gimana sih perjalanannya Kak Tius ini bisa jadi seseorang yang kalau ditanya siapa sih Anda ini? Aku seorang hamba Tuhan. Gimana perjalanannya? Wow, ini panjang banget sebenarnya. Intinya gue berasal dari keluarga yang backgroundnya Kristen lah. Jadi kenal Tuhan udah dari lahir, udah tahu. Cuman mengalami Tuhan itu 2 kali sebenarnya. Pertama kali waktu bantuin Giving My Best, album ke-7 Atmosphere. Ada masih komplit tuh formasinya, masih Sydney semua. Tuhan izinkan gue lahir baru lah di situ. Berjalannya waktu mungkin ya karena kehebohan dunia ini dan perjalanan ngeband, popularitas segala macam, uang yang bikinnya jadi kabur lagi dari apa yang harusnya jadi destiny-nya Tuhan gitu. 2008 lah gue akhirnya titik terngacok dalam hidup gue gitu. Terngacok di mana gue pernah menghujat Tuhan ternyata. Ini seru. Nanti kita akan ke sana ya tentang menghujat Tuhan. Tapi tadi Kak Tius sempat bilang bahwa Kak Tius yang dulu ini sempat mengalami mengalami hilang di dalam dunia musik, di dalam dunia entertainment. Apa yang terjadi dan tantangan apa sih, tantangan berat apa sih? Kita sering dengar ya bahwa di dunia musik itu banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Kayak gimana sebenarnya? Ya, tantangannya pasti punya uang tuh nggak jauh-jauh dari narkoba, nggak jauh-jauh dari perempuan, nggak jauh-jauh dari kesombongan. Ya seputar itu aja. Kalau kita hidup berdasarkan dunia ini, semua yang ada di pikiran kita ya udah tentang dunia ini aja. Gitu. Lo akan haus validasi, lo akan haus pujian, lo akan bergaya seperti dunia ini. Nah, tapi ternyata perjalanan pertobatan itu seperti yang Kak Tius pernah bilang, ada momen krusialnya. Ada. Dan justru bukan ketika ketangkap itu ya. Iya. Sempat melewati sebuah momen tahun berapa itu, Kak? Yang 2008 ya. 2008 ya. 2008 itu ya ternyata secara nggak sadar gue tuh pernah menghujat Tuhan, dan itu baru Tuhan jawab di 2020. Oke. Coba kita ceritakan dari awal nih ya, Kak. Iya, 2008 gue pernah menghujat Tuhan. Intinya gue nggak bisa jelasin di sini, mohon maaf apa yang gue hujat terhadap Tuhan. Intinya gue tahu itu, dan Tuhan sendiri yang bilang lu tuh menghujat gue gitu. Gue menghujat Tuhan demi sebuah relationship terhadap seorang perempuan di depan keluarganya, bla 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 bla. Gue lakukan itu, makanya tadi kan udah ngaco tuh 2006, 2008 tuh wah lagi doyan-doyanan tuh mengkonsumsi chemical. Sebutin deh semua chemical yang saat itu lagi ngetop, Dumolit kayak apa kayak semua yang ngetop deh. Gue tipikal orang yang apalagi kalau narkoba tuh totalitas.
Jadi nggak heran kalau saat itu ngomong ngaco banget. Dan gue pikir saat itu bercanda. Tapi ternyata Tuhan tuh nggak sebercanda itu sama kita. Ternyata he take so seriously dari apa yang gue ucapkan itu. Berjalannya waktu gue nggak sadar, 2020 lah. Nah inilah turning point-nya. Marcelo Tahitu yang membawa gue untuk mengenalkan ke gereja gue sekarang. Gue juga kalau pikir-pikir, waktu itu pandemi kan. Awalnya cuma bilang, yuk datang yuk Komsel, gue lagi ini nih ada pendeta gue gini. Oh si Kak Heril, gue bilang iya gitu. Akhirnya mulailah tuh kita dari Komsel dulu. Dari Komsel, tiba-tiba mulailah gue datang ke gereja. Ke gerejanya itu, JKI Generasi Baru di Aldiron. Nah gue dilayanin sama dia. Dari pertama kali gue ketemu Kak Heril, lo tau dia ngomong apa? Wah, lo tuh banyak roh jahat dalam diri lo. Di momen gue lagi nggak bikin apa-apa, cuman gue nggak kepikiran, gue nggak take it seriously gitu. Udah berjalannya waktu, gue dilayanin 2021 lah tuh. 2021 bulan Februari tanggal 13 itu gue dibaptis. Nah itu kejadian hari Jumat. Nah 3 hari sebelum gue dibaptis, hari Rabu, Tuhan itu udah memperlihatkan gue tentang roh jahat yang ada dalam diri gue. Lewat apa itu? Lewat mimpi dan dikasih penglihatan tuh jelas banget. Kenapa gue bisa bilang jelas? Karena ini ada hubungannya pas hari H-nya nih. Pas hari H itu gue mau dibaptis, gue pakai kaos hitam. Nah, gue kebetulan dibaptis bareng sama pemain bahasa Senoko Gilbert. Dia ngomong gini, lu dibaptis ntar pakai kaos hitam. Terus karena gue udah ngeliat itu di mimpi waktu proses dibaptis gue bilang gini, enggak, ntar kita dipakein jubah putih. Gue tuh ngomong karena gue ngerasa udah lihat di hari Rabu itu. Dia ngomong gini, ah ngaco lo. And you know what, kayak 5 detik kemudian tiba-tiba ada pengurus gereja datang bawain itu jubah putih, men. Di situ menurut gue salah satu bener-bener itu tandanya. Salah satu tanda yang bener-bener apa yang gue lihat di mimpi itu bener-bener terjadi. Okay. Nah di mimpi, nah orang bertanya di mimpi dulu kasih lihat apa? Di mimpi itu gue udah pas gue mau masuk ke dalam kolam itu, di kolamnya biru, ada tembok tinggi, dan di tempat kejadian gue dibaptis itu persis kolamnya biru, temboknya tinggi. Tuhan tuh udah, pas gue turun ke air ada roh, tau nggak? Di dalam diri gue tuh yang tiba-tiba keluar. Waktu gue masuk ke dalam air, gue belum dicelupin loh, gue baru masuk doang kaki gue. Itu rohnya tau nggak bentuknya apa? Mukanya kayak monyet, lompatnya kayak katak, badannya kayak King Kong. Itu yang gue lihat dan bener-bener terjadi dalam hidup gue yang gue nggak sadar. Semenjak gue hujat Tuhan, ternyata roh Tuhan tuh nggak ada sama gue. Jadi roh macem-macem dari roh perselingkuhan, roh seksual, roh apapun itu semua roh nempel di gue. Hari Jumat lah itu, terus gue dicelupin kan dalam nama Tuhan Yesus. Dan terus gue keluar, itu gue benar-benar ngerasain roh yang tadinya gue ada roh, gue tahu gue sadar ada roh jahat, itu lepas, men. Dan gue pas keluar dari air, itu gue sadar banget gue dikasih roh baru sama Tuhan, seperti bayi yang pas gue keluar tuh gue menangis bersuka cita. Di perjalanan gue sebelum mau baptis itu, gue dari rumah mertua gue, sepanjang jalan gue dari Bekasi sampai ke Jati Padang, itu gue cuman menangis doang. Sampai bini gue bingung di mobil, ini orang, dan gue lagi worship Tuhan di jalan tuh, gue juga gak ngerti kenapa. Saking bersuka citanya gue bawa ini ada roh Tuhan yang baru nih dalam diri gue, yang Tuhan mau kasih nih. Gue segitu bersuka citanya dengan menangis. Hari Jumat gue dibaptis, hari Sabtu gue hari Minggu gue pelayanan ke gereja kita di Aldiron. Gue selalu berangkat lewat Saharjo. Rumah gue cuma Putih, gue lewat Saharjo. Di jalan gue lagi worship, gue persiapin diri mau pelayanin Tuhan, gue ngomong, Tuhan kenapa sih engkau izinin roh jahat itu ada dalam diri gue? Tuhan bicara kenceng banget, engkau pernah menghujat aku. Gue berhenti pinggir, gue nangis, gue sampai kayak Tuhan ampun Tuhan. Gue sampai bilang, Tuhan terima kasih engkau mengizinkan ini terjadi. Gue nangis, engkau pernah menghujat. Gue tanya kapan? 2008 engkau pernah melakukan. Tuhan itu spesifik dan presisi, men. Itu kalau bukan Tuhan, gak mungkin.
Nggak mungkin, men. Itu faktanya. Terima kasih. Oke, thank you. Maaf, saya harus menangis karena setiap kali gue inget momen ini, gue nggak bisa untuk gila, Tuhan tuh baik ya. Dia harus izinin ini terjadi, men. Supaya gue inget bahwa inilah titik gue harus panggil lo untuk gue proses. Sampai di hari ini, bahkan dari momen kejadian itu, gue sebenarnya nggak ngerti sama apa yang Tuhan mau lakuin di hidup gue sekarang. Dan gue akhirnya baru mengerti semua ini, proses ini. Itulah di jalan. Gue nangis di pinggir jalan tuh, gue berhenti lagi bawa mobil. Gue nangis kalau gue naik motor mungkin gue udah di jalan tuh udah guling-guling kali. Udah bener. Gue mungkin udah sujud di aspal itu. Udah sujud pasti gue. Cuman lu bayangkan mobil kan susah ya. Gue nangis teriak sekencang-kencangnya. Dan itu gue denger banget Tuhan bilang, audible, lo pernah menghujat gue 2008. Wow. Dia terus akhirnya gue refleksi balik. Waktu itu gue padahal cuma bercanda. Makanya gue bilang, Tuhan ternyata gak sebercanda itu. Ada hal-hal yang mungkin buat cuman bercanda Tuhan gini. Tapi Tuhan nggak melihat itu sebagai bercanda. Dia take it so seriously. Tuhan kita Allah pengen, jangan ada Allah lain di dalam hatimu. Jangan kau sembah Allah lain. Cuman Dia satu-satunya Allah. Dia Allah yang cemburu ya. Gue lihat itu nyata, men. Wow. Gila sih itu. Wah, itu spiritual warfare, men. Itu bener-bener gue nggak pernah nyangka itu terjadi di hidup gue. Gak pernah terpikir di hidup gue. Tuhan izinin itu. Dikasih lihat secara nyata. Itu karena Tuhan baik. Udah itu doang. Sahabat, setiap dari kita pasti pernah mengalami masa yang sulit. Mungkin hari ini kamu sedang gagal dalam hubungan, kehilangan pekerjaan, atau memiliki masalah dalam keluargamu. Kamu merasa kehilangan damai sejahtera. Tetapi ingatlah, damai sejahtera yang sejati tidak tergantung situasi. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia hanya menawarkan damai dalam situasi yang baik. Namun Tuhan Yesus memberikan damai-Nya dalam hidup setiap kita di dalam situasi apapun. Damai yang sejati, damai yang kekal, yang Ia berikan keutuhan melalui karya salib-Nya. Hari ini apapun situasimu, percayalah ada damai-Nya yang menenangkan hati setiap kita. Damai yang sejati bukanlah ketiadaan badai, tetapi damai yang sejati adalah walaupun ada badai, kita percaya ada Tuhan juga yang menyertai kita. Hari ini apapun permasalahanmu, mari kita berdoa. Bapa, kami tahu setiap orang memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Tapi kami juga tahu bahwa dalam masalah itu ada damai yang sejati. Bukan berdasarkan situasi yang baik, tapi berdasarkan kasih Tuhan yang selalu tetap dan ada di dalam hidup kami. Ada kasih yang setia menenangkan kami, menjaga dan menyertai kami. Tuhan Roh Kudus, ingatkan kami dalam setiap badai yang kami alami, ada Tuhan yang menjaga kami. Ada Tuhan yang sanggup untuk meredakan badai di dalam hidup kami. Ingatkan kami untuk mempercayakan hidup kami hanya kepadamu, karena hanya di dalam-Mu lah kami menemukan rasa tenang yang sejati. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jika hari ini kamu sedang mengalami badai yang berat, kamu merasa tidak punya kekuatan lagi untuk terus melangkah, kamu bisa bercerita kepada kami. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendampingimu, mendengarkan ceritamu, dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, kamu tidak berjalan sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami. Kami tunggu ya. Melalui program ini, kami melihat banyak sekali orang yang mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan mereka dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan bisa melewati segala badai yang mereka hadapi. Jadilah bagian dari cerita ini, cerita pemulihan ini. Kamu bisa mendukung program ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya satu kontribusi kecil bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.
Dewi.